Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Aflatifah, NIM 8020190019. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang IPA login mahasiswa. Di sini saya telah memiliki sebuah codingan yang telah selesai saya buat, dan saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada codingan ini. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang IPA. Sebagai pemakai IPA, kita cukup mengikuti ketentuan apa saja yang ada. Nah, ketentuan yang ada akan saya jelaskan satu persatu seiring dengan penjelasan saya. Di sini saya telah membuat kode dari HTML. Saya melakukan login dengan menghit IPA menggunakan JavaScript. JavaScript itu selalu menggunakan script buka dan script tutup. Ini script buka dan script tutup. Selanjutnya yaitu saya akan perkenalkan di sini. Setelah saya telah membuat codingan bagian utama atau head atau tampilan awal lah dari login yang ada. Sama dengan login yang teman-teman semua lihat. Di sini saya telah membuat judul login mahasiswa, kemudian labelnya untuk email, ID-nya email, kelasnya from control, tipe text, namanya email, autofocus, dan required. Saya menggunakan required karena ini ketentuan yang ada pada IPA yang saya dapat. Nah, begitu juga dengan password. Password itu ID-nya password diisi. Kemudian di sini nih juga menggunakan required, saya lupa. Required. Nah, setelah ini yang harus kalian perhatikan adalah ID. ID di sini penting karena ini akan menjadi inputan atau menjadi patokan untuk mengisi function do login yang ada di JavaScript yang akan kita buat selanjutnya. Usahakan berbeda dan kalian harus ingat, karena itu penting sekali. Selanjutnya, inputannya itu ada di sini. Inputannya seperti berikut. Kemudian di sini saya membuat button class, primary button block, tipenya button, unclick do login, namanya login. Saya juga membuat kelas, saya juga membuat span atau spinner. Ini adalah kelas, milik Bootstrap. Ini punya Bootstrap yang saya gunakan dan telah saya atur sedemikian rupa bagaimana cara menghilangkannya atau bagaimana cara menimbulkannya. Nah, selanjutnya kita akan ke scriptnya, dan kalian tidak boleh melupakan bahwa yang di sini yang kita gunakan adalah JavaScript. Jadi kita membuat scriptnya. Kita membuat function do login, kemudian variabelnya btn loading yang dokumen sama dengan get element by ID. ID itu berasal dari bagian atas tadi seperti yang saya jelaskan, ada di bagian ini, dan ini harus sesuai, dan entah itu untuk email ataupun untuk password. Nah, email ini berasal dari inputannya, inputan ID-nya. Nah, selanjutnya di sini kita mempunyai variabel data JSON stringify. Stringify untuk mengubah menjadi string. Hasilnya nanti mengikuti notasi JSON. Nah, email yang ini berasal dari inputan yang ada. Inputan yang di sini. Nih. Dan dot value ini digunakan karena kita ingin mengirim nilai-nilai yang akan nanti kita gunakan. Selanjutnya variabel URL
Nah, ini adalah APA yang akan saya gunakan. Ini sudah ditentukan, dan seperti yang tadi saya bilang, saya menjelaskan seiring dengan penjelasan saya. Nah, di sini untuk menampung URL-nya dengan bantuan fetch ke URL yang ada nih. Kemudian kita mengisi dengan metode header. Ini sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan dari APA-nya. Di sini ada accept, application JSON, content type, ini application JSON juga yang diminta sesuai dengan yang ada. Dan selanjutnya body-nya berasal dari data. Data ini data dari JSON tadi yang menggunakan stringify. Selanjutnya di sini saya mempunyai objek promise dan catch yang respon untuk data, respon dari data. Jadi kita akan memperoleh respon balik berupa data JSON pula. Return respon JSON-nya. Nah, Nah, di sini juga saya mempunyai sebuah kondisi jika respon yang diperoleh adalah 200, maka itu berarti loginnya sukses. Jika tidak terpenuhi, kondisi lainnya adalah 401 yang berarti gagal. Dan kita akan memperoleh pesan bahwa itu gagal. Dan selanjutnya untuk memperjelasnya, kita mempunyai kondisi error yang akan dibaca juga. Atau kita mempunyai sebuah kondisi lain dari dan ini, teman dari dan ini yang akan membantu untuk memperjelas kesalahan kita di mana. Catch function errornya, dan kita akan mengetahui errornya terjadi di kesalahan ini loh, di kesalahan sekian, dan itu akan memperjelas. Dan sebaiknya kita langsung saja ke outputnya. Ini adalah outputnya. Sebenarnya kita mengaktifkan inspect-nya dulu. Oke, kita ke konsolnya. Nah, di sini saya akan membuat kita loginnya sukses. Nih, kita sudah mendapat pesan bahwa loginnya sukses. Berarti harusnya kondisinya adalah 200. Bagaimana dengan jika kondisinya adalah seperti ini? Nah, terjadi kesalahan atau error. Kesalahannya ada pada bagian kedua. Seperti yang tadi kita buat. Berarti yang terbaca adalah kondisi yang di sini. Ini salah loh katanya. Ada yang salah. Dan bagian salah itu yang mana? Nih, yang terjadi adalah 401. Nih, errornya di sini nih. Gitu. Nah, untuk memperbaiki, kita tinggal ke sini. Kita lihat, yang tadi yang kebaca itu error kesalahan kedua. Dan kita tinggal memperbaiki. Sekian dari saya. Semoga cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.